Saya akan mencoba membuang sampah dan tetap pakai protokol kesehatan, pakai sarung tangan, pakai masker. Kemudian sampah-sampah ini kita semprot dengan disinfektan ya. Kita semprot dengan disinfektan, ini disinfektan ini. Terus ini juga disemprot dengan disinfektan. Ini juga kenapa ini kita semprot supaya nanti pak sampah yang mengambil ini aman dan tidak tertular. Oke. Terima kasih. Matikan. Selanjutnya disinfektan ini seluruh ruangan yang ada di ini nanti kita semprot pakai disinfektan. Setiap pagi ini harus kita laksanakan supaya virus-virus yang menyebar selama sehari semalam kemarin mati dan tidak bisa menularkan kepada orang lain. Makanya jadi daerah-daerah penting kita semprot seluruh lantai. Kursi-kursi yang biasa kita pakai duduk kita semprot. Terus merata. Oke. Daun-daun pintu yang biasa kita pegang semuanya kita semprot. Semua kita semprot. Seluruh pintu lantai kita semprot. Sampai merata ya. Nah, terus kemudian kursi kita semproti semua. Kursi ini kalau malam saya pakai tidur karena ruangannya harus terpisah ketika tidur. Karena saya tidak kebagian ruangan, maka saya tidur di sini. Maka kelihatan berantakan kan, sementara nggak ada tamu. Jadi nggak ada tamu. Seluruh lantai kita semprot. Nah, ini juga dipakai biasanya ruangan ini dipakai sholat jamaah. Kalau sholat jadwal sholat, nah, maka kelihatan seperti berantakan. Kenapa tidak kita sapu dulu supaya sampah-sampah yang ada di sini nanti terkena disinfektan. Setelah nanti kita pel, baru nanti kita sapu. Nah, semuanya kita semprot semua dengan disinfektan, biar kuman-kuman dan virus-virus mati setiap hari. Perhatikan. Isolasi mandiri itu bukan berarti rumah-rumah tertutup semua, kita tertutup dari lingkungan. Saya berpandangan bahwa isolasi mandiri itu hanya kita tidak boleh keluar kemana-mana, tetapi rumah-rumah pintu-pintu ini harus tetap terbuka. Makanya begitu subuh, seluruh jendela, seluruh pintu, seluruh di kamar ini semuanya dibuka supaya ada pergantian udara bebas dari luar masuk. Dan saya harapkan ketika udara keluar masuk maka udara menjadi sehat dan kita bisa bernafas dengan segar. Setelah ini tadi kita semprot seluruh ruangan, kamar dan kamar mandi, musola, seluruh ruangan yang ada di rumah ini. Setiap pagi ini saya semprot, maka lantai saya pel dengan kondisi
masih tetap ada sampah. Ya, pel dulu ya. Seluruh titik-titik ruangan kita pel setelah kita semprot dengan desinfektan. Jadi ruang tamunya berantakan karena memang untuk malam hari dan siang hari kita pakai kegiatan sholat jamaah, saya pakai tidur, anak-anak juga tidur di ruangan sebagian karena tidak ada. Tapi paginya makanya ini harus selalu dibersihkan. Seluruh ruangan juga akan dipel dengan desinfektan seperti ini. Nah. Harapannya lantai-lantai yang tadi malam kita gunakan yang mungkin ada virusnya mati setelah dipel dengan desinfektan ini. Nah, biar cepat kering, biasanya kipas saya nyalakan. Nah, ini. Tujuannya supaya lantainya cepat kering, karena pagi tidak ada panas dan ini kena desinfektan, maka lantainya cepat kering. Amburadul karena tadi malam dipakai tidur. Alhamdulillahilladzi azhaba anni wa'afani. Setiap siapapun yang keluar dari kamar mandi atau WC atau kamar mandi harus berupaya memberikan semprotan disinfektan. Jadi setiap saya keluar ini saya sediakan disinfektan di sini selalu saya sediakan di sini. Kemudian setiap saya dari kamar mandi selalu saya semprot. Selalu saya semprot. Sampai rata. Kenapa? Karena kamar mandi saya bergantian, hanya dua, satu di atas, satu di bawah. Nanti setelah saya keluar pasti saya semprot. Siapapun yang keluar selalu nyemprot ini supaya nanti orang yang menggunakan kamar mandi ini bila ada virus-virus sudah mati terkena disinfektan. Maka di depan kamar mandi dua-duanya saya sediakan disinfektan seperti ini. Terus saya taruh di sini, siapapun yang keluar pasti akan nyemprotnya. Ini termasuk, nah ini gagang-gagang pintu yang kita pegang. Terus ini tombol-tombol lampu yang kita pegang selalu kita semprot supaya siapapun yang masuk ini kamar mandi steril kembali dan virusnya mati. Oke, itu. Agenda kami kalau jam 8 sampai jam 10 setiap hari adalah berjemur massal bersama dengan anggota tim isolasi 7 orang. Nah ini, halo, mana Yudan ini? Ah ini, jangan jatuh dan. Ini anggota tim isolasi. Nah, berjemur massal. Halo. Mana Mbak Capa gak ketok iki? Nah, ini anggotanya berjemur massal ya. Ini biasa dilakukan setiap hari. Pada pukul 8 sampai jam 10, tapi kadang-kadang mataharinya nggak ada ya jam 11 siang. Supaya tetap sehat dan virusnya hilang dan mati. Oke lah, ini terus. Ini anggotanya 7 orang, tapi sing laki-laki gak mau keluar. Nah, ini dari arah sini biar kelihatan. Oke.
berjemur rutin. Oke. Sias. Tinggal kami berdua yang berjemur, yang lain berpanas-panas ria. Biasanya berjemur ini setelah berjemur terus mandi. Nah, mandinya salah satu dari kegiatan mandi setiap hari itu harus dengan air hangat dan diberi minyak kayu putih. Setiap hari itu harus mandi dengan minyak kayu putih 1 kali di air panas. Kenapa? Supaya virus yang ada dalam tubuh kita ini mati kena minyak kayu putih. Nah, ini yang sebelah ini bagian masak air, karena kami tidak punya pemanas maka yang bagian masak air hangat, nah adalah 4 panci setiap hari untuk mandi 7 orang. Lumayan, karena memang kami ini sedang isolasi atau berkemah dengan anggota keluarga yang semua kena COVID sebanyak 7 orang. Jadi harus telaten. Ini agenda rutin ketika jam 8 sampai jam 10 pagi. Kebetulan hari ini jam 9 dan mataharinya panas. Kadang-kadang kalau pas matahari malu-malu untuk muncul ya kita harus bersabar, nunggunya agak lama. Kadang sampai jam 11 siang. Oke, salam sehat, tetap semangat, jangan pernah menyerah. Jangan lupa 3M, tetap kita pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Dan tangannya selalu pakai. Makan banyak ya. Oke, tetap makan yang banyak dan bersemangat, jangan menyerah. Mau makan pagi, sarapan pagi, piringnya ini tidak boleh berubah-ubah karena kami 7 orang sedang isolasi, maka piringnya ini selalu tetap, tidak boleh yang lain. Ambil sendoknya dan juga pakai sarung tangan. Kenapa? Karena kita ini mengeluarkan virus, sehingga kalaupun nanti virus keluar dari tubuh kita lewat tangan, terus kita menyentuh barang-barang lain yang disentuh oleh anak-anak saya atau keluarga saya, tidak tertular. Jadi tidak saling menularkan. Semua nanti anggota keluarga juga kalau makan pakai sarung tangan seperti ini. Terutama nah, ini kita mau buka nasi. Nah, wah ini kok ini nggak ada ini. Nah ini pegangnya juga, nah pakai sarung tangan. Ambil nasi. Terus ambil lauknya juga begini. Nah, tetap pakai sarung tangan. Nah, ini ambil sambelnya. Oke, semoga tetap sehat ya. Jadi selama isolasi, kalau makan kita selalu pakai sarung tangan seperti ini supaya tidak saling menularkan virus di antara anggota keluarga kami. 7 orang kita isolasi, semuanya positif COVID-19. Ya, hati-hati ya, jangan sampai tertular. Semuanya tetap ya pakai sarung tangan, pakai masker dan ya dua-duanya. Oke, makasih. Sip.